nggak perfect, ulang lagi gitu. Biasanya 2-3 kali take udah aman gitu. Nah itu ada kesulitan nggak? Nightmare. Hai semuanya, balik lagi di vlognya Desinatria. Nah, setelah kalian sempat ngeliat perjalanan gue di Black Parade, kotor-kotoran, debu-debuan, sekarang udah rapi lagi. Udah balik lagi ke lokasi syuting, dan masih dari lokasi syuting series WTV Main Api. Terakhir kita ngajak kalian jalan-jalan main ke set itu waktu lagi syuting Sumala ya. Nah, sekarang udah judul berikutnya. Hari ini ada Luna, ada Marcelino Levran, ada Anggia juga, terus ada yang jadi anak-anaknya gue. Mereka lagi siap-siap. Cukup banyak scene ya, kita syuting di daerah Sunter. Ini series lumayan mental-mental ya, lokasinya dari Sentul, Jakarta Selatan, Kemang, terus sempat ke daerah Gatsu juga, sekarang di Sunter, Jakarta Utara. Enak ya, banyak makanan. Wih, nanti kita kuliner juga. Nah, ini kebetulan hari Senin, jadwal Timnas U16 main. Pertandingan kedua. Kemarin mereka lawan Singapura, kita nonton bareng di rumah sama Diego, sama Leo, Dona, Sabrina juga ikut nonton. Kita full support buat Timnas. Tapi hari ini kayaknya harus nonton di lokasi karena sini banyak dan sampai malam. Dan buat kalian yang nanyain kabarnya Diego baik-baik aja, puji Tuhan, dan semakin baik. Dan kayaknya minggu ini dia udah siap buat mulai latihan lagi. Kemarin dia cuma jaga kondisi aja, tapi mungkin minggu ini dia akan start untuk bukan cuma sekedar kondisi tapi juga level up porsi latihannya dia. Jadi doain mudah-mudahan di next kesempatan Diego bisa punya kesempatan buat gabung lagi sama Timnas. Dan yang lebih penting sebenarnya buat Leo sama Diego adalah kelanjutan karir mereka di klub. Nah, ini juga agak dilematis terutama buat Diego, tapi nanti ya pada waktunya kita ceritain. Doain aja semoga yang terbaik. Hari ini kita mau masuk, ini episode 9 di taman ceritanya. Ini set hotel sebetulnya, tapi ini angle-nya jadi rumah sakit, keren ya. Dari hotel jadi rumah sakit. Oke, ya udah ikutin aja nanti keseruan syuting Main Api. Katanya gue mau ditanya-tanya, nggak tahu tanya apaan sih. Mana ikannya? Ikan apa? Mana ikannya? Mana ikannya? Ikan apaan? Itu yang bisa digigit. Sekarang kita ganti baju dulu, mau next scene udah ditungguin. Karena kita split tim A, tim B. Selamat datang di kamar kami. Wah, ini makanan gue nih. Udah dingin. Sudahlah ya. Karena tadi pesannya pas sebelum ke bawah. Terus di bawah ada 2 scene. Belum sempat makan. Jadi sudah. Terima nasib kalau kayak gitu. Oke, sekarang gue mau ganti baju dulu. Bawa tim juga dia. Timnya Luna. Ngevlog juga? Atau konten? Ngevlog? Oke. Barengan? Bisa barengan? Kita nggak janjian ya? Oke, ready to take.
Ini tuh hari ke-35 dari entah berapa hari kita mau syuting ini. Sisa scene-nya masih banyak. Hari ini berapa scene ya gue? 15 scene, tapi ada satu scene yang A, B, C, D, E. Jadi total mungkin 20 scene. Yang udah di take tadi 1, terus barusan 1, di bawah tadi 2, jadi baru 4. Udah mau gelap, udah mau break makan malam baru 4 scene. Jadi masih banyak. Si banyak. Perjalanan masih panjang. Lu berapa scene, Nil? Hari ini 19. Oh, dia lebih banyak dari gue ya. always Ada pecahan? ada dong. Iya. Udah kelar ya? Udah selesai? Ini curang. Marcelino udah selesai. Curang banget ya. Oh nggak makan cookiesnya enak dong. Ada ritual khusus nggak menjelang syuting? Ritual khusus. Enak banget. Ritual khusus. Sebenarnya kan ya sebelum produksi mulai ya, sebelum kita day one itu kan kita ada reading, ada pendalaman karakter di dalam reading itu, terus interaksi sama dan ngebangun chemistry sama lawan main, terus riset tentang karakter yang mau kita mainin, ceritanya segala macam gitu. Jadi persiapannya sih di sana gitu. Ritualnya itu mungkin mempersiapkan diri kita sebagai aktor untuk masuk ke karakter dan cerita project apapun itu, series atau film gitu. Kalau sebelum syuting nggak ada sih, normal aja dari bangun tidur, mandi ya paling kalau callingannya pagi buru-buru gitu kan, bangunnya buru-buru, mandinya buru-buru, sarapan buru-buru, di jalan buru-buru biar nggak telat. Nah Jakarta macet banget dan kadang lokasinya jauh-jauh kan, kita nggak bisa prediksi perjalanannya berapa lama gitu tergantung kemacetan gitu. Jadi begitu sampai atau di perjalanan ingat-ingat lagi, terus baca-baca lagi sedikit sebelum take, udah. Di situ paling di set latihan sekali 2 kali, sekalian reading sama lawan mainnya, terus take gitu. Kalau lancar ya alhamdulillah, kalau lupa ya ulang atau minta dibisikin. Rata-rata biasanya 2-3 kali rata-rata. Tapi ada juga yang misalnya sampai lebih dari 5 atau bahkan sampai belasan. Itu biasanya teknis dari mungkin kamera works-nya, mungkin movement-nya, atau ada trouble di mana gitu kan. Jadi harus nggak perfect, ulang lagi gitu. Atau blocking, kalau kameranya juga bergerak gitu kan, kita juga harus bergerak gitu biasanya. Tapi kalau yang shot simple, biasanya 2-3 kali take udah aman gitu. Cuma ya itu harus fokus sama dialog sama adegannya gitu. Kan ada lawan mainnya bareng anak kecil ya. Itu yang main di Sumala. Nah itu ada kesulitan nggak? Nightmare. Kebetulan kalau Rahel di Sumala kan dia nggak terlalu banyak karena dia jadi Sumala kecil. Tapi di sini lumayan sentral perannya karena jadi anaknya Alex dan dia jadi kakaknya Kelvin. Rahel tuh berbakat banget, very talented. Cuma ya biasa anak-anak ya, memang harus lebih effort untuk bisa fokus gitu, dan kitanya yang ngejagain fokusnya mereka, ngejagain moodnya mereka gitu. So sometimes it's a bit challenging ketika dia energinya lagi tinggi banget dan nggak bisa fokus karena anaknya imajinatif kan, dan dia sangat punya jiwa seni yang cukup tinggi. Dia gambarnya bagus, actingnya juga bagus gitu. Cuma memang fokus aja sih yang kita harus sabar-sabar ngingetinnya gitu. Karena kadang adiknya udah keren, dianya nyanyi-nyanyi sendiri. Lagi take nih dia nggak ada dialog, dia nyanyi sendiri gitu, kayak bergumam. Terus Abel jangan nyanyi. Abel tuh nama karakternya. Abel jangan nyanyi. Emang kamu nyanyi? Kamu nyanyi tadi. Enggak, aku nggak nyanyi. Kamu nyanyi. Shock dia. Luna sampai shock. Kewalahan nggak sih kalau acting bareng anak kecil gitu? Kewalahan sih enggak, cuma memang ya kita
sebagai pemain juga harus ekstra ya, karena kan beda kan ketika kita berakting sama yang udah sama-sama dewasa gitu, terus spektrum emosinya juga lain pasti ketika sama anak-anak gitu. Jadi sebenarnya acting itu kan salah satunya adalah menikmati prosesnya gitu, menikmati apa yang kita rasakan gitu, momen yang kita alami gitu. Dan aku pikir ketika bareng sama anak-anak ada momen-momen yang unexpected yang kita alami dan ya kita nikmatin itu jadi bagian dari momen itu gitu. Karena kadang kalau sama Abel Kelvin ketika momen sedih dan mereka dapat sedihnya itu kena banget tuh ke kitanya tuh. Aku pernah ada satu adegan sama Kelvin sih terutama ya, itu begitu dia sedih ke kitanya tuh gila itu sampai nangis nggak berhenti. Ntar nonton deh pas tayang episodenya. Wah gila sih, ini series Main Api tuh spektrum emosinya roller coaster hampir buat semua karakter ya. Dari happy-happynya ada, sedihnya juga level sedihnya beda-beda gitu. Jadi kalau dibilang yang paling susah, banyak sih susah. Banyak. Kan tadi sempat bilang adegan sedih ya, itu biasanya buat mancing sedihnya gimana? Buat mancing sedih, biar bisa sedih dan nangis. Ingat-ingat lagi diomelin sama Donna. Dikunciin di luar. Oh enggak bercanda. Donna enggak pernah ngunciin aku. Apa ya? Sebenarnya kan ada beberapa teknik ya. Salah satunya adalah nge-recall memori kita gitu. Jadi sebenarnya ya, dan itu harus dilatih juga gitu, bahwa sensitivitas emosi kita tetap harus diasah gitu kan dengan cara latihan gitu. Jadi bukan cuma pas reading aja, tapi juga di momen-momen kita lagi in between production yang off gitu ya. Jadi salah satunya itu sih, kita nge-recall emosi atau memori kita yang pernah kita alami. Kalau sedih ya berarti nge-recall memori sedih, kan manusia pasti pernah ngerasain sedih kan gitu. Rasa kehilangan misalnya, atau diputusin pacar, atau pas berantem sama pasangan, atau apapun itu, pokoknya yang sedih. Nah lalu emosi itu direlatein sama adegan yang lagi dijalanin gitu. Itu salah satunya ya. Biasanya memori apa yang paling cepat bisa bikin nangis? Aku tuh dari kecil diajarin sama bokap itu, anak laki-laki tuh nggak boleh cengeng, nggak boleh nangis. Jadi memang adegan nangis itu salah satu adegan yang paling sulit. Gitu. Sampai akhirnya aku belajar untuk dealing sama memori-memori masa lalu aku gitu ya. Tapi memang aku selalu, nih challenge-nya seorang aktor ya, ketika misalnya explore emosi, kita tuh punya self defense mechanism kan. Nah biasanya kita akan menghindari secara sadar, itu kita akan menghindari perasaan-perasaan yang bikin kita terluka, tersakiti gitu kan. Challenge-nya adalah bagaimana kita mau untuk ngebuka itu gitu. Nah aku nggak mau share memori apa yang biasanya aku recall, but it's really sad moment. Dan kadang ketika proses reading, ini mungkin dialami juga sama teman-teman aktor yang lain ya. Ketika kita mencoba untuk masuk ke memori kita masa lalu, nge-recall dan masuk, itu kita susah banget keluar. Makanya kalau udah nangis susah berhenti. Karena ya itu kan trauma ya, luka gitu kan. Itu muncul dan ya butuh waktu untuk sampai rilis lagi gitu. Tapi biasanya ketika udah rilis lega jatuhnya gitu. Nah ketika kita udah bisa sampai ke tahap itu, ketika adegan, itu lebih gampang lagi untuk nge-recall-nya gitu. Tapi aku nggak perlu cerita lah apa memori apa yang pasti sedih lah. Sedih banget. Oke, ditinggalin sama Diego gitu atau Oh lebih. Iya, kalau ditinggal Diego sama Leo tuh, aku ya sebagai ayah sedih. Tapi di luar itu sebenarnya aku lebih ngerasa bangga gitu. Wih, gue bisa challenge dan ngedidik anak-anak gue untuk mereka berani pergi berdua gitu, atau berani pergi sendiri, atau kayak Leo waktu itu tinggal sendiri. Makanya waktu Leo pertama kali ke ISEF sebelum ganti nama jadi PSC Academy, itu aku bilang sama dia, after 3 months kita ketemu lagi, aku bilang, boy, you don't have to prove anything. This part that you
already face gitu ya, yang udah dia berhasil untuk melewati dengan tegar gitu. I'm really proud of you gitu. Jadi itu udah sesuatu yang buat aku itu udah pencapaian besar gitu. Sekedar untuk dia berani tinggal di luar rumah, jauh dari orang tua, dari keluarganya, walaupun nggak sendiri, tapi dia nggak cengeng, nggak minta pulang, nggak drama gitu. Itu udah sesuatu itu. Dan setelah itu memang itu pendewasaan kan. Setelah itu dia jadi lebih dewasa dan punya mindset yang berbeda lagi gitu kan, dan ngebuka banyak peluang buat dia akhirnya. Alex itu family man. Dia di rumah family man. He is a very nice person kalau di rumah. Jadi apalagi ke anak-anaknya. Anak-anaknya itu dia protektif banget, sayang banget gitu ya. Dan rasanya hampir setiap pasangan juga punya ekspektasi yang besar sama pasangannya. Nah, aku sama Donna tuh kadang apalagi di awal-awal kita nikah, itu kita punya ekspektasi yang tinggi sama pasangan kita, which is nggak salah, tapi kalau berlebihan dan kita nggak bisa kontrol, kayak Alex, itu jadi masalah akhirnya gitu. Jadi ya itu persamaannya. Dan sebenarnya Alex baik sebenarnya, cuma nakal. Ya begitulah, namanya juga laki-laki ya. Alex loh. Nah, harus nonton Main Api. Kenapa ya? Buat aku ini series yang dramanya kuat banget. Tadi kan kita ngebahas masalah scene paling susah ya. Aku bilang kan spektrum emosinya lengkap tuh. Jadi drama tapi ada suspense thrillernya juga sedikit, dan itu seru banget sebenarnya. Seru banget, dan dikerjakan sama orang-orang yang passionate banget sama project ini, dari mulai produsernya sampai sutradara sampai pemain-pemainnya, dan skripnya juga. For me this is one of skrip yang udah jadi gitu, udah kuat. Jadi kita nggak punya banyak PR lagi untuk cari plot hole atau apapun itu gitu, dan karakter driven ceritanya. Jadi setiap karakter bunyi di sini. So it's a good story, it's a good drama. Pasti penonton Indonesia pasti suka yang kayak gini-gini. Ya nggak, Lun? Guys, kita masih break makan malam. Kita nonton timnas dulu nih. Ada rotasi pemain. Ini bagus nih Coach Nova kasih pemain pengalaman semuanya buat dapat menit bermain. Bola berada terus di area permainan dari Filipina pemirsa. Susah memang sendirian. Kita masih bisa masalah. Oke, masih main. Masuk menit 15, kita ganti baju dulu guys. Oke, ready to take scene scene ke-6 hari ini. Scene ke-6-nya Alex. Scene ke-6 Alex, masih banyak lagi scene-nya. Suara udah bindeng, semua sudah lelah. Timnas masih 0-0. Prediksi, Pak? Menang ini sih, menang. Cuma harus lebih tenang lagi. Kebalik sayang, yang dia. Lelah kan semuanya? Soalnya ada sengaja ya depan kamera ya. Iya. Ngambilnya di situ. Berarti gua nggak usah nanya dia parkirnya di mana ya? Atau tetap kita dulu? Karena kan banyak nih, ada beberapa parkiran. Ya, yang sana. Jadi Oke. Kalau misalnya gue bilang akses keluar dari area parkir masih aman nggak? ada pintu bukan ya? Jadi bukan pintu keluar, tapi akses keluar. Kita nggak ada emang informasi yang ada keluarnya. Iya. Dan 87 kedua. Pak, kalau belum sudah gimana?
Sudah, kami sudah cek. Kami sudah koordinasikan ke semua keamanan. Seru ya syutingnya. Kita bingung, kita bikin mereka bingung juga. Kita lagi break Anaknya Mas Tur. CCTV. Anaknya Mas Tur, adiknya Mas Tur. Udaranya sangat pengap, kita perlu Beda banget kan. Ini tim B di anak tiriin. Lokasinya nggak ada yang enak. panas, panas gerak. Adem, Adem aja. AC. Kayak bagaikan surga dan neraka. Sandra, akhirnya setelah babak pertama tadi semua daya upaya usaha nggak ada yang jebol, sekarang masuk top ini 1-0, baru 1, masih bisa nambah lagi nih golnya. Kita makan dulu, lapar guys. 2-0 Indonesia menang 2-0 nih, baru gol nih. Filipina ya? Mirza, ya. Indonesia. Satu gol lagi dari Mirza. Nomor 9 yang tajam, 2 pertandingan 3 gol. Top. Bagus. Oke, kegiatan kita di lokasi syuting masih bakal panjang karena gue sendiri masih 9 scene lagi. Dan ini udah jam 10 malam. Jam 10 ya? Oh enggak, setengah 10. Masih panjang kegiatannya, masih ada 9 scene dan ini udah setengah 10 malam. Barusan udah selesai nonton timnas menang 3-0 dari Filipina. Nanti tinggal penentuan lawan Laos, menentukan siapa yang jadi juara grup. Dan sudah ada Vietnam, juga Australia, 2 tim kuat yang mungkin akan ketemu di knockout stage nanti ya. Good luck yang pastinya buat timnas U16 kita di AFF, mudah-mudahan bisa jadi pengalaman yang berharga dan terus berprestasi dan juga sekaligus mempersiapkan diri menuju ke kualifikasi AFC di Kuwait nanti bulan Oktober. Oke, thank you semuanya udah nonton vlognya Desinatria. Hari ini ngikutin kegiatan gue di lokasi dan jawab-jawab pertanyaan dari timnya Desinatria. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye-bye.